Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat bersekutu dalam ibadah pada hari yang penuh sukacita ini. Bagi saudara-saudara yang pertama kali mengikuti kebaktian di HKBP Duren Jaya Bekasi ini, kami mengucapkan terima kasih. Terimalah salam dan sambutan hangat dari kami. Horas dan salam sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, alangkah indahnya dan bahagianya apabila saat ini Tuhan telah mengumpulkan kita di baginya yang kudus ini. Sebagai tanda sukacita, mari kita angkat pujian serukan namanya, jemaat kami undang bangkit berdiri. Saudaraku, kebahagiaan itu telah nyata dalam ibadah kita hari ini. Yesus telah memberikan kita bersukacita dalam kasih-Nya. Biarlah kasih-Nya mengikat perseorangan kita. Dalam kasih-Nya juga kita telah diantarkan memasuki pintu gerbang rumah Allah yang Maha Tinggi. Dengan ucapan syukur, pujilah namanya. Mari kita nyanyikan Bawa Korban Bersyukur. Thank you.
Ibadah ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Salam bagimu, hai yang diberkati Tuhan. Kiranya kasih setianya menyertai-mu. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Agungkanlah Tuhan, pujilah namanya untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya Allah yang bertahta di surga, Engkau adalah Tuhan yang kudus, namun kami adalah orang berdosa. Kami datang mendekatkan diri kepadamu dan beribadah. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Janganlah palingkan wajah-Mu dari kami, namun terimalah kami demi kebesaran kasih-Mu. Bukalah hati kami untuk mendengar firman-Mu, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat kepadamu. Namun, buka jugalah hati-Mu ya Tuhan, untuk mendengar doa, permohonan dan kerinduan batin kami yang berjalan, yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pujilah Tuhan yang menyertai-Mu dalam segala langkah-Mu. Muliakanlah namanya sekali dan nafas-Mu. Berteduhlah selalu di dalam namanya. Puji dan nyanyikan syukur dengan nyanyian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang.
Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintah. Demikian hukum Tuhan, kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkan kami lakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki pengakuan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sediakanlah telingamu terhadap firman-Nya dan jadilah hamba yang setia. Kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian Kau yang terpilih.
kami tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut, dan tidak merendahkan hati. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mengaku tidak menjadikan Yesus sebagai acuan, model, dan pola hidup kami sehari-hari. Kami jarang meminta petunjuk dan bimbingan Kristus dalam mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut hidup, usaha, dan relasi kami. Kami ingin melibatkan Tuhan merencanakan masa depan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Bangunkanlah hati dan jiwa kami supaya kami bertekad meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan menghayati hidup baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Saudara-saudara yang telah mengaku dosanya, ingatlah bahwa Tuhan menyambut setiap orang yang jujur mengaku dosa-dosanya. Mengandalkan anugerah dan kasih-Nya, maka saat ini juga dosa kita telah diampuni. Sambutlah Yesus, tinggalkanlah cara hidupmu yang lama, kejarlah apa yang baik, lakukanlah kehendak Tuhan, dan kasihilah sesama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mendengar tapi tak menyimak. Bukankah ini seperti berada di tengah kerumunan orang ramai yang sedang berbicara? Kita mendengarnya, namun karena kita tidak peduli, maka apa yang dibicarakan oleh orang banyak itu tidaklah menjadi perhatian kita. Sebagai pengikut Kristus, jadilah pelaku firman-Nya, tidak hanya sebatas pendengar. Kita angkat pujian bila Yesus bersama.
setelah Pentatelis hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai dengan 10 untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran-pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Demikian perbacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Hidup bersekutu dengan
marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan dan aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak kandung Maria, yang menderita sengsara, membawa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk bersama kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang Allah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dari hidup dan kekal. Kesaksian lalu. Shalom. Warta jemaat Minggu tanggal 11 September 2022 dan minggu yang akan datang. Yang pertama, jemaat yang baru atau registrasi ulang telah diterima menjadi jemaat yang baru keluarga Bapak Damus Apaham, Ibu Tio Angelia Boris Tumorang masuk bulan 9 kartu 2 1994. Kiranya menjadi jemaat yang baik di gereja Tuhan. Yang kedua, pendaftaran belajar studi. Pendaftaran belajar studi tahun ajaran baru 2022 sampai 2023 masih dibuka. Untuk formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat gereja atau melalui situs web masing-masing. Yang ketiga, pemberkatan nikah. A. Pengumuman pertama akan melangsungkan pemberkatan nikah Joel Harbert Simanjuntak, putra dari Bapak Jani Simanjuntak, Ibu Neti Junior Boru Lumbantobi. Web 6. Jemaat HKBP Durenjaya, Resort Durenjaya, Bekasi, dengan Valentina Boru, putri dari Bapak Asuman Lumbantobi, Ibu Rusli Boru Togatoro, Jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia, Indrapura, Resort Indrapura, Sumatera Utara. Pemberkatan nikah hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 di gereja DKPI Indrapura, Resort Indrapura, Sumatera Barat, masuk pukul 19.00 WIB. Bagian B. Pengumuman kedua akan melangsungkan pemberkatan nikah Insinyur Andre Wisa Pasola Palutan Sikombi, ST, putra dari Bapak Korpum MP Sikombi, Ibu SM Sukatini Boru Kudauro, Jemaat KBP Denpasar, Resort Bali, dengan Juliata Lumkiurma Boru Santuri ST. Web 9. Jemaat KBP Durenjaya, Resort Durenjaya, Bekasi, putri dari Bapak Damus Santuri almarhum Ibu Rosma Boru Sudarari. Pemberkatan nikah hari Sabtu tanggal 17 September 2022 di KBP Denpasar, Resort Bali, masuk pukul 10.00 WIB. Bagian C. Pengumuman kedua akan melangsungkan pemberkatan nikah Rudi Ferdinand Simangunso, putra dari Bapak Stok Simangunso, Ibu Roslana Boru Sudarari. Web 7. Jemaat HKBP Durenjaya, dengan Evelyn Boru Tauru, putri dari Bapak Soraya Bosu Tauru, Ibu Sudiarti Jurmalida Boru Lumbantobi. Jemaat HKBP Lumban Rigid, Resort Sipoholong. Pemberkatan nikah hari Sabtu tanggal 17 September 2022 di HKBP Durenjaya, Resort Durenjaya, Bekasi, masuk pukul 8.00 WIB. Yang keempat, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Sidua Rospine Boru Sigiten, umur 52 tahun, istri dari Bapak Lampot Sikombi. Web 13. Meninggal dunia dari hari Sabtu tanggal 10 September 2022. Kiranya Tuhan memberi kehidupan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang kelima,
Perjamuan Kudus. Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 yang lalu telah dilaksanakan perjamuan kudus atau Maulud Muhammadiyah kepada Bapak Situa Morlan Simbolon, Guru Simurat dan keluarga W6. Yang keenam, perpindahan pendeta fungsional. Sehubungan dengan SK pimpinan UKBP tentang perpindahan pendeta fungsional UKBP Duren Jaya, Pendeta Richard Mardiana Semoraki STH ke HKBP Jaga Sempurna Resort Jaga Sempurna. Yang ketujuh, pembaktian web Rabu tanggal 15 September 2022 pukul 19.30 di web 2, 6, 10 dan web 12. Yang kedelapan, ibadah sore. Pada hari ini Minggu tanggal 11 September 2022, ibadah sore dituntut masuk pukul 17.00 karena membukakan tempat peristirahatan terakhir kepada keluarga korupsi dari gereja. Yang kesembilan, rapat. Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 akan diadakan rapat panitia sampai perhatian bertempat di ruang konsistori dimulai pukul 19.00 Ke-10, tim beasiswa. Pendaftaran calon penerimaan beasiswa atau bantuan pendidikan tahap pertama terakhir tanggal 12 September 2022. Yang ke-11, jemaah yang pulang kampung karena orang tua meninggal dunia. Yang pertama, keluarga B Sibarani Guru Tambunan masuk web 7. Dua, keluarga B Simabea Guru Sidabulan masuk web 12. Keluarga RL Lumban Beruan Guru Munten masuk web 12. Yang ke-12, jemaah yang sakit Nyonya B Pula Guru Tagalung web 3 dirawat di rumah. Nyonya PDH Aritona Guru Siahaan web 5 dirawat di rumah. Nyonya Pes Nyamuson Guru Sigurus web 5 dirawat di RSUD Bekasi. Nyonya STRC Simanjuntak Guru Manurun web 6 dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Nyonya P Mahapun Guru Manulang web 9 dirawat di Rumah Sakit Terpina Gredi Wisata. Warta keuangan untuk jemaah 33.131.000, untuk pusat 1.717.000, untuk transistoris 1.050.000. Jumlah penerimaan 35.898.000. Bagi jemaah yang ulang tahun dalam 1 minggu ini diucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warga jemaah untuk minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati demi kemuliaan namanya. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi khotbah sekaligus renungan bagi kita minggu ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan nyanyian pujian sambil mengumpulkan persembahan. Yesus menjalani. Yeah.
Itulah yang menerangi hati, jiwa, dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Oh, kayak lemas ini ya. Shalom. Terima kasih. Saya akan bacakan nas Alkitab jadi bahan khotbah kita dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10. Mungkin bisa ditampilkan, kita baca responsori ya. Atau ada juga ya? Oke. Kita baca responsori, kami ayat pertama, saudara ayat 2, demikian seterusnya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Demikian pembacaan nas Alkitab. Saudaraku, kalau saya perhatikan saat mulai kita ibadah, saya kurang tahu apakah kalian setuju kalau saya katakan seperti ini, bahwa persekutuan kita ini apakah persekutuan orang-orang yang berdosa atau persekutuan orang-orang yang tidak berdosa? Siapa kira-kira yang menjawab bahwa ini adalah persekutuan orang-orang berdosa? Gak ada yang jawab? Tunjuk tangan. Enggak. Jadi kita kumpulan orang-orang benar nggak ini? Atau orang-orang tidak berdosa nggak ini? Tidak ya. Kita adalah persekutuan orang-orang berdosa, orang-orang berdosa itu. Jadi kita bukan orang-orang yang tidak berdosa. Ya. Kok jadi lemas ya kalau dibilang kita orang berdosa ya? Biasanya kalau dibilang, wah saudara itu anak Tuhan, saudara itu tidak berdosa. Wih, senang ya. Tapi kalau dibilang kamu orang berdosa, gitu ya. Iya, jadi kayak lemas ya. Tapi nggak usah lemas. Ya, kalau kita merasa tidak berdosa, kita merasa benar, ya kita nggak butuh Tuhan lagi ya, sumber keselamatan kan. Kita nggak butuh pengampunan lagi. Padahal sebenarnya kita orang berdosa. Dosa itu dari mana? Apakah karena bapakku, mamaku, opungku, gitu ya? Bukan. Karena satu orang berdosa, itulah Adam dan Hawa ya. Semua orang telah berbuat dosa. Itu. Jadi kalau orang merasa saya tidak berdosa, saya benar, itu sama saja itu seperti pemungut seperti
di zaman kita sekarang seringkali begitu. Wah, yo, sepertinya benar. Tapi kenyataannya tidak juga. Kita lihat di media dia begitu hebat, ya kan? Begitu luar biasa. Tapi tiba-tiba kita dengar, beritanya sudah tidak benar, gitu ya. Sering kita kecoh, ya, dengan ya penggemar-gemboran diri, pembanggaan-banggaan diri, seperti itu. Maka saudara, ketika orang-orang berdosa mengunjukkan, ya, datang mendengar Yesus, respon yang pertama dari orang-orang Farisi ahli Taurat sungguh-sungguh menyalahkan. Itu biasanya kalau orang merasa dirinya benar, dia suka menyalahkan orang lain. Kalau dia sudah di atas, wah, dilihatnya semua ini orang-orang gak benar. Padahal Yesus katakan bahwa semua orang adalah berdosa. Jadi jangan ada yang merasa saya tidak berdosa, saya pendeta pun berdosa juga, ya. Sama kita. Hanya bedanya kami pendeta gitu ya. Tapi semuanya kita orang berdosa. Jadi kalau ini adalah persekutuan orang-orang berdosa, apa yang kita butuhkan? Coba kalau angkat tangan, yang kita butuhkan sebagai orang-orang berdosa adalah keselamatan. Siapa yang setuju? Enggak ada angkat tangan. Enggak semua ya, saya setuju. Saya butuh selamat. Kalian butuh selamat enggak ya? Oh, lemas ya. Butuh. Butuh pengampunan enggak, saudara? Saya paling butuh pengampunan. Saudara, butuh pengampunan enggak? Coba tunjuk tangan. Butuh enggak? Butuh. Iya. Kita butuh pengampunan. Kita butuh keselamatan. Ternyata siapa yang bisa menyelamatkan kita? Siapa yang bisa mengampuni kita? Ternyata Tuhan kita, Yesus Kristus, mau mengampuni. Dialah sumber keselamatan. Tidak ada keselamatan lain di luar Yesus. Tidak ada. Orang mencari keselamatan melalui harta, melalui pengetahuan, dan melalui yang lain juga tidak mampu. Karena apa? Karena dosa itu, ya, telah mengikat manusia. Tidak ada lagi yang mampu melepaskan ikatan itu selain dari kasih Yesus. Maka sekarang kalau kita lihat salib ini, salib di atas ya. Coba kalau lihat salib ini, semua ada di salib ya. Di salib ada penderitaan, gitu kan? Di salib juga ada kemuliaan. Di salib ini juga Tuhan Yesus, ya, mewujudkan keselamatan kita dengan penderitaan, dengan kasih. Maka saudaraku, jangan sekali-kali bersungut-sungut atas apa yang ada padamu. Sungut-sungut biasanya dari nas ini, ketika orang merasa lebih hebat, lebih benar, lebih kudus, lebih mulia dibandingkan dengan yang lain. Mereka, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, yang mengatakan diri mereka benar. Mereka yang mengatakan dirinya benar. Berarti ini memuji diri, ya. Mereka membuat gap dengan orang benar, orang berdosa, pemungut cukai. Mereka memungut cukai, orang-orang berdosa, perempuan Samaria, dan banyak lagi dicap oleh orang Farisi dan ahli Taurat ini sebagai orang-orang berdosa. Mereka menganggap dirinya sebagai orang yang benar, padahal
penuh dengan kebencian. Tidak boleh. Tapi biarlah aku lihat di wajahmu ini adalah ada kemuliaan Tuhan. Karena dalam sebutkan kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Kan bilang. Tapi kalau hanya kita lihat di wajah dia, wah adalah kebencian lah. Wah, ini bisa akan berbahaya. Maka saudaraku, Yesus memberikan perumpamaan tentang 100 ekor domba. Jika ia kehilangan seekor di antaranya, meninggalkan 99, pergi mencari yang sesampai ia menemukannya. Coba kita lihat bagaimana Yesus mencari yang hilang. Mengapa dia hilang? Bisa banyak faktor. Ada yang menyesatkan, bisa saja. Tapi ada yang dia tidak mau menuruti gembala, bantalan istilahnya. Atau ada juga domba itu terlena. Dia sudah makan rumput di tempat yang sudah ditentukan oleh gembala. Tapi ketika gembala sedikit dia tidak melihatnya, dia coba pergi lagi cari rumput yang lain. Cari lagi rumput yang lain, lama-kelamaan semakin jauh ia dari gembala. Akhirnya bisa dia tersesat. Ada istilah, katanya rumput tetangga lebih, nah itu katanya, gitu ya. Ya, jadi jangan seperti ini. Rumput pelayanan di HKBP kurang hijau, katanya. Coba cari lagi yang lebih hijau, dicarinya. Terus lama-lama hijaunya yang di sana berkurang. Di sini juga rumput hijau yang sudah makin kurang hijau, dicari lagi rumput yang lebih hijau lagi. Akhirnya dia semakin jauh. Sudahlah, kembalilah aku ke rumput pelayanan di HKBP. Saat kapan saudara dia kembali? Saat dia mau mati. Kenapa? Katanya kalau orang mati enak di HKBP. Kenapa enak? Banyak yang datang melawan, banyak yang memberi penghiburan. Hati-hati, ya. Jangan saat kita sudah di akhir baru kembali. Jadi bertobat, perubahan, pertobatan. Yang diinginkan Tuhan adalah nikmatilah apa yang ada padamu. Syukurilah apa yang ada. Jangan-jangan kita hanya melihat orang lain, wah dia hebat ya. Padahal kita sebenarnya juga hebat. Kita hanya suka melihat kesalahan orang lain, padahal kesalahan kita juga tidak dilihat. Atau jangan-jangan kita gampang menyalahkan orang lain. Maka jangan pergunakan apa yang engkau miliki untuk menyalahkan, untuk membuli, untuk menghakimi orang lain. Tetapi pakailah, pergunakanlah apa yang ada padamu, syukurilah, kembangkanlah, bersukacitalah atas apa yang ada padamu. Bukankah setelah domba yang hilang itu ditemukan, gembala itu bersukacita? Kita sudah ditemukan, kita sudah dibawa pulang. Dulu kita adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang berdosa. Tapi sekarang orang berdosa yang telah diselamatkan, orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Syukurilah, banggalah, pakailah apa yang ada padamu untuk memberkati orang, bukan untuk menilai
untuk memberkati orang lain. Pakailah yang kau miliki menjadi berkat bagi orang lain melalui perkataanmu, melalui apa yang ada padamu. Jangan kita menjadi batu sandungan. Saudaraku, Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa dan mereka bersungguh-sungguh. Ia menerima orang-orang berdosa. Tapi itulah kehebatannya Yesus. Dia tidak langsung menyalahkan orang-orang Farisi yang di Taurat, tapi dia membuat sebuah perumpamaan bahwa aku datang untuk mencari domba-domba yang hilang, dan aku telah menemukannya. Kubawa pulang dan aku bersukacita. Maka Yesus sangat bersukacita ketika kita mau dibawa pulang, ketika kita mau bertobat, kita mau menyadari segala kekurangan, dosa dan kesalahan kita. Itulah yang diinginkan Tuhan. Tuhan senang. Tapi Tuhan tidak begitu senang kalau kita kata, oh Tuhan, aku datang kepadamu, aku sudah melakukan ini dan itu, yang baik ini, yang baik ini. Kita berikan semua hal-hal yang baik. Berarti aku lebih baik, lebih hebat. Tambahkanlah Tuhan berkat-berkat-Mu kepadaku, tapi kepada dia, biarlah lebih banyak berkat-Mu kepadaku, karena aku sudah berbuat ini dan itu. Tidak usah pun kita beberkan semua yang baik. Tuhan juga sudah tahu yang baik kita lakukan. Tapi yang Tuhan inginkan bahwa aku juga memberkati semua orang. Aku menyelamatkan semua orang, bukan hanya kamu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita perlu kita ada 3 M. Ya, yang pertama kita perlu cari hikmah, cari yang baik. Tidak mungkin yang baik itu tiba-tiba datang. Cari ilmu, cari kebenaran, cari sahabat, cari yang baik. Karena kalau kita tidak mencari, tidak mungkin langsung datang kebaikan. Mencari. Kemudian mencegah diri. Jangan sampai terlalu jauh. Cegah diri dengan hal-hal yang membuat kamu rugi. Cegah dirimu terhadap pergaulan bebas. Cegah dirimu dari narkoba. Cegah dirimu dari pikiran-pikiran kotor. Baru kemudian kita menyelamatkan. Itulah kalau kita sudah mencari, kita juga sudah berusaha mencegah, maka kita akan selamat. Saudaraku, Allah pemilik hidup manusia, dan Tuhan memberi kesempatan kepada semua orang, kesempatan untuk bertobat, menyadari segala kesalahannya. Untuk itu kita diberi tanggung jawab. Maka hargailah, karena kita adalah orang berdosa yang sudah diselamatkan, yang sudah diampuni oleh Allah. Hargailah keselamatan itu. Jagalah imanmu. Jangan sampai kau hilang lagi, tersesat lagi. Dulu kita sudah tersesat, tapi sekarang kita sudah dibawa pulang. Kita sudah menjadi milik Allah. Hargai dirimu, hargai juga sesamamu. Jangan sekali-kali menghakimi, sebab ketika kita menghakimi orang, jangan-jangan lebih banyak kesalahan kita atau dosa kita. Jaga dan hargailah dirimu. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan, kita boleh
jaga, waspada, sebab di sekeliling kita banyak hal-hal yang dapat membuat kita tersesat. Karena itu saudaraku, Allah suka akan pertobatan. Kita adalah orang-orang berdosa. Allah suka pertobatan karena apa? Karena orang yang bertobat, dia telah kembali menemukan hidup yang sesungguhnya. Dulu kita hidup dalam kegelapan, hidup di dalam dosa. Dosa itu membuat kita terus cemas. Melangkah pun kita cemas, berpikir pun kita cemas. Mengapa muncul kecemasan? Itu adalah karena dosa itu. Tetapi ketika kita sudah ditemukan Tuhan dan kita mau kembali kepadanya, maka Allah bersukacita dan kita menemukan hidup yang sesungguhnya. Karena itu saudaraku, bersukacitalah sebab Allah telah menyelamatkan kita. Hargai dan jagalah hidupmu, jagalah pikiranmu, jagalah hatimu, supaya engkau mampu mengembangkan, menumbuhkan kebaikan di dalam dirimu kepada orang lain. Bukan menumbuhkan kebencian, bukan mau menumbuhkan tentang kebenaran diri sendiri, tetapi tumbuhkanlah hidup yang dikasih, yang telah dikasihi oleh Allah. Maka saudaraku, Allah menginginkan pertobatan. Dia mau menerima kita apa adanya. Itulah Allah yang penuh kasih itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami sebagai orang-orang berdosa yang telah Engkau selamatkan. Kemuliaan telah Engkau anugerahkan bagi kami. Tuhan, berilah kami hikmat agar kami selalu menghargai, menjaga, dan membuahkan kebaikan, menjadi berkat bagi semua orang. Bukan menghakimi, bukan menciptakan sungguh-sungguh, tetapi menghasilkan berkat sukacita dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu kami telah diampuni. Karena kasih-Mu kami telah menemukan hidup yang sesungguhnya. Keselamatan telah Tuhan kerjakan bagi kami. Sungguh kami bersukacita atas semua itu. Tuhan, kami tahu bahwa di tengah perjalanan kami dunia ini ada banyak hal-hal yang menyesatkan kami. Tetapi karena kami adalah milik Allah yang sudah diselamatkan, biarlah Tuhan Engkau jagai kami. Biarlah kami juga menjadi domba-domba yang senantiasa mau menuruti gembala yang agung itu. Tuhan, apapun yang menjadi persoalan kami masing-masing, biarlah Tuhan yang turut campur tangan memberikan kami hikmat sehingga kami tetap bersukacita atas apa yang ada pada kami. Kami juga Tuhan berdoa untuk jemaat yang akan membina satu rumah tangga. Engkau berkati Tuhan, jadi rumah tangga yang penuh kasih dari Allah. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga Siopi, keluarga Siti Tuhan. Salah seorang majelis, Ibu Spita Mursi ya Tuhan, yang telah Engkau panggil ke sisimu. Kami berduka Tuhan atas semua, tetapi Tuhan yang berkehendak atas hidupnya. Tuhan, berikanlah hiburan yang daripada kepada keluarga, sehingga mereka juga Tuhan boleh terbang, boleh melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Kalaupun saat ini berduka Tuhan, hiburkanlah mereka, sebab Allah pemilik hidup kami, Allah yang mengatur semuanya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan anak-anak kami, keluarga, orang tua dan saudara kami. Biarlah Allah yang senantiasa menjaga, memberkati kami semua. Berkati pendidikan kami Tuhan. Berkati juga pekerjaan apapun Tuhan yang kami rencanakan dalam seminggu ini. Biarlah Tuhan yang selalu turut campur tangan. Terima kasih Tuhan, Allah telah menerima kami kembali
menjadi anak-anak-Mu. Kami bersuka cita atas berita baik ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Kita